ketika Mas Hendy nih ganteng kan, ternyata LGBT bosku. Waduh, ya kan? bahaya. Ternyata bosku ini kiu ternyata dia LGBT, artinya laki-laki ganteng bini 3. Nah. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Diatonika. Hari ini adalah podcast pertama Diatonika dan kita ditemenin oleh bintang tamu yang keren sekali. Bintang tamu sih, ya. Pak Ajaji. Halo guys, alhamdulillah saya diundang. Alhamdulillah saya diundang sama teman-teman Diatonika. Iya, betul. Untuk bincang santai apa gimana? Bincang santai dan membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan. Oh iya, Karena, gitu, oke. Apa ya, kita menganut azas kebebasan berpendapat. Oh gitu, asal jangan koridor yang tepat. Ya, betul. Siap. Nah, perkenalan dulu atau enggak ini? Tapi saya rasa teman-teman sudah mengenal lah beliau ini kan. Siapa saya? Sangat tinggi. Kapasitas saya sebagai masyarakat halayak. Ya, beliau adalah seniman, tenaga pengajar juga, aktif di dunia organisasi dan seni. Betul begitu? Betul. Iya. Nama saya Azazi. Azazi. Siap. Nah, hari ini mungkin langsung aja ini kita Pak membahas sesuatu yang lagi apa ya, hangat dibicarakan di masyarakat lah, dan itu sesuatu yang apa ya, mungkin kita di sini juga mengeluarkan pendapat lah sebagai masyarakat. Ya, siapa tahu juga pendapat kita bisa menjadi bahan rujukan, Bisa menjadi konflik juga. Tentunya bisa menjadi bahan rujukan dan konflik kan. Iya. Persepsi begitu. Nanti teman-teman inilah, kalau ada hal yang baik diambil baiknya, kalau ada yang buruk jangan dipakai. Kalau buruk semua? Nah, kalau buruk semua ya berarti nggak usah diambil. Ditonton aja. intinya di subscribe aja. Oh siap, Dan podcast ya. Iya. Kiu. QQ. Itu. Penonton bayarannya si Kiu. Kita bahas apa dulu nih Pak yang hangat di masyarakat? Bebas, mungkin fenomena-fenomena yang Fenomena yang lagi hangat ya. ya hampir panas sih sedikit. Apa? Pelakor. Pelakor apa tuh pelakor tuh? Perebut Laki siapa? or. Oh. Atau kan or itu. Eh, Ya yang kita tahu lah sekarang lagi hangat ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia tuh sering justifikasi. Ada satu berita sesuatu, kita belum cari informasi dari yang lain ya kan. Kita udah tiba-tiba udah justice dan segala macam. Nah itu kalau menurut sampean gimana Pak? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena manusia kan. Iya sih, karena manusia, Proses ya. manusia kan kita bisa bagi itu. Dia dalam konsep ini pengetahuan, dia ada low order thinking skill, middle order thinking skill, sampai dengan higher order thinking skill. Kemampuan berpikir kan. Ada orang yang cuma tahu langsung ngomong. Ada yang orang tahu paham ngomong, ada yang tahu paham bisa kreasikan. Proses dulu. Prosesnya. Jadi konsep itu yang brainstorming orang supaya ternyata proses berpikir begini. Iya. Dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis. Berpikirnya pasti majemuk kan. Banyak sekali kan. Dan dari yang buruk sampai yang baik. Iya. Termasuk framing baik atau buruk. Iya. Nah, dan sekarang kasus-kasus itu banyak Mas. Iya. Tinggal sampean yang perjelas, baru saya yang baru saya yang mengklarifikasi. Ya, coba kita ambil satu contoh kasus untuk kita bukan bedah ya, mungkin kita diskusikan. Ya. Nah, soal ini Pak, bahwa adalah figur ya, kita anggaplah figur seseorang yang dia nih apa sih, penampilannya bagus, personanya bagus, kok ternyata kelakuannya seperti itu. Oke. Ya, sedang hangat dibicarakan sekarang lah. Ya. Itu Siapa namanya? Biar saya tahu. inisialnya NS. Inisialnya NS. Ya. Normanto Siswoyo. Suhaib ya, beda kita. Ya, kasus NS ini. Ya, ini kasus apa bukan sih sebenarnya? Mau sebenarnya kali juga ya. belum kasus ya. Nanti bisa jadi kasus juga Ya, kali. mungkin bisa Kalau jadi udah kasus. ada klarifikasi. Sebenarnya gini Mas, kita berangkat dari nilai-nilai metodologi berpikir. Nah, dalam konsep metodologi berpikir, manusia itu memandang sesuatu dari luar. Nah, dari luar ini disebut dengan positivisme. Nah, lawan dari positivisme adalah interpretivisme. Ketika Mas Hendy nih ganteng kan, ternyata LGBT bosku. Waduh, ya kan? bahaya. Ternyata bosku ini ternyata dia LGBT, artinya laki-laki ganteng bini 3. Ternyata dia bininya 3 gitu. Saya memandang Mas Hendy sebagai seorang manusia,
ganteng, terus bini 3 finansialnya cukup dan adil. Nah, tapi dalam nilai interpretivisme kita harus ulik dulu tuh Mas Hendy. Dia punya penyakit apa di balik itu? Dan jangan psikopat. Oh, betul. Nah, artinya dalam kasus NS kita melihat seorang wanita cantik, berhijab, menyanyikan syair-syair yang sangat baik bagi pendengar. Tapi hal di balik itu harus kita pahami kenapa dia melakukan itu dan lain-lain. Toh ketika itu terbukti atau tidak, itu menjadi persepsi baru atau pengetahuan baru bagi kita bahwa proses menilai seseorang jangan proses menjustifikasi. Setuju. Nah, itu subjektivitas sekali kan. Ketika masuk ke ranah objektif, klarifikasi orangnya. Sebelum orang yang ngomong, jangan lalu kita wah, saya kesal sekali lihat SG orang itu. Serius ini Mas, saya sering komentar itu. Artinya begini, semua orang punya potensi melakukan kesalahan. Betul. Apapun dia ya. Nah, nilai positif tadi kan terlihat dari nilai-nilai empirik dia dari luarnya. Oh ganteng, oh cantik, berhijab. Nah, jangan lantas kita menjatuhkan hal-hal yang terlihat itu. Lalu dibawalah orang, apa ini Islam tapi begini. Waduh, hancur sekali itu Mas. Apa ini berjilbab tapi pelakuan begini. Potensi kesalahan manusia sama, sekalipun dia public figure. Menurut saya pribadi loh ya, bukan menurut orang lain. Dan kadang-kadang kita terlalu berekspektasi terhadap manusia. Benar. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang baik, kita anggap semuanya baik. Lupa bahwa kita adalah manusia. Sosoknya pasti nggak sempurna. Punya potensi kesalahan. Betul. Dan pasti siapa sih orang yang mau membuka aibnya di depan orang lain? Betul. Ya nggak sih? Tuhan itu sudah menutup aibnya kita. Aib sampean kan belum kelihatan nih. tolong tim QQ. Aibnya. LGBT bini 3 tadi kan? Apa kita buka aibnya di sini nggak? Kita bicara soal inilah. Memandang. World view. World view bahwa kita sering generalisir lah ibaratnya. Jadi semua dianggap kalau kamu itu begini sosoknya sudah harus begini. Bagus memang. Akhirnya kan menjadi sebuah positifnya kita jadi semacam pagar untuk diri kita sendiri. Benar. Oh, tampilan saya sudah begini. Misalnya berarti perlakuan saya harus baik. Cuman untuk orang lain itu jadi semacam justifikasi kan. Iya benar. Makanya saya sekarang merubah Mas. Saya termasuk orang yang keras kepala. Maksudnya ketika saya mungkin di kampus diarahkan untuk menggunakan baju putih, kemudian harus bersongkok dan lain-lain, saya tidak melakukan hal itu. Karena sebenarnya hal-hal yang di luar itu bukan menunjukkan hal-hal yang ada di dalam begitu loh. Dalam artian nih, Mas Hendy ini ganteng sekali, kemudian tapi terlalu pakaiannya terlalu marginal, terlalu vulgar, rocker lah ya. Bajunya ini nggak menggambarkan seorang. Nah, tapi dari situ kita merubah perspektif orang terhadap sesuatu fenomena dan bagaimana proses mengklarifikasinya. Dan itu belum dimiliki. Jadi ini kalau ketemu orang gondrong, terus hitam, kemudian bajunya hitam, ya ini ya bisa dilacak ini orang. Gak kelihatan di kamera. Nah, itu udah pasti tuh. Kepikiran kita, wah ini penjahat. Tapi begitu kita ketemu Mas, nah ini orang. Coba kita lihat. Beneran penjahat. Penjahat. Rajanya penjahat. Tidak, dalam artian sesungguhnya belum tentu. Bisa jadi permisi gitu. Loh kita melihat itu di Jawa kok. Ya kan? Di Jawa budayanya sangat kuat sekali, culture-nya sangat bagus sekali. Ketika lewat walaupun gondrong permisi Bu. Betul. Lah sekarang orang sosok rapi pakai jas, lewat udah kayak nggak kenal Mas. Sama tetangga sendiri. Pada saat pemilihan? Iya. Itu gak usah dibahas. Itu jangan, enggak usah. Yang lain ada juga yang menampilkan kesederhanaan di awal. Ternyata waduh. Iya sih. Siapa ya itu? Lupakan. Tapi berarti kalau menurut sampean Pak, penampilan itu akhirnya penting nggak sih? Penampilan. Maksudnya begini, kita perlu menampilkan sesuatu yang baik untuk apa ya bahasanya, untuk mendapatkan tempat. Iya penting, tapi hanya saja sekali lagi sudut pandangnya diperluas. Jangan memandang orang dari penampilan. Walaupun penampilan penting. Saya pun memposisikan diri ya. Ketika ketemu Pak Rektor dan lain-lain, nggak mungkin juga saya begini kan. Betul. Dalam artian kita menempatkan diri, mencoba membuka perspektif orang. Apalagi dalam kasus-kasus seperti ini. Ini kan kasus yang sangat sistematik sekali. Masa kita nggak kenal? Kita lo nggak kenal ya, Nes. Pernah nggak ditegur? Iya, kita judge. Gara-gara kan terus seolah-olah dihina dan lain. Dia juga punya potensi, bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan masuk ke ranah yang kamu nggak harus masuk ke sana. Iya, betul. Gitu. Loh, kita mengomentari orang. Nah, itu memandang kita dari fenomena lah. Ibaratnya kita belajar dari fenomena yang ada kan. Untuk ya itu tadi dapat mungkin perspektif lain ya kan untuk teman-teman di rumah gitu kan.
Dalam artian kasus NS, kasus lain kan banyak nih, kasus NS dulu. Ya. Nah, dalam artian kasus NS adalah kasus fenomenologi yang harus dipahami, tidak untuk dijustifikasi. Betul. Apalagi kita mengambil ranah bahwa, oh ya tadi saya sebut, jangan sekali-sekali membawa Islam. Nah, itu hal-hal yang berbeda loh. Nah, itu hal yang berbeda, apalagi sampai coba bayangkan syairnya yang dia nyanyikan. Anggaplah ya ada orang Nasrani suka mendengar syairnya. Kalau mendengar lagu itu rasanya tentram nih. Nah, apakah dengan lagu itu mempengaruhi ini si penyanyi tadi? Betul. Enggak kan? Iya. Artinya karyanya adalah karyanya dalam bentuk satu karya, bukan dalam ranah, wah aku begini terus karyaku sama dengan aku begitu. Berarti dalam karyaku ada kemunafikan. Enggak ada urusan dengan itu. Dan kita itu sering ini Pak, saya juga punya pendapat bahwa kita itu sering bukan memaknai sih, bagus tidaknya sesuatu itu ya dari penampilan. Misalnya gini, ada orang tampilannya baik, dia mengucapkan sesuatu yang baik dengan orang yang tampilannya ya kita anggap tidak baik mengucapkan sesuatu yang baik. Pasti kan orang akan lebih memilih yang ini kan. Padahal sebenarnya itu kan tidak terletak pada baik luarnya, tapi kan kepada ucapannya kan. Nah, itu yang harus kita mungkin Maka perdalam realitas tadi, pemahaman tentang konsep betul. itu. Karena ya kadang-kadang kita itu kan belajar bukan dari sesuatu kita tuh belajar nggak cuma dari sesuatu yang baik, kadang sesuatu yang buruk itu juga memberi pelajaran. Tidak hanya kan? belajar sesuatu dari yang tampak, Betul, tapi ada juga itu- yang itu tidak juga. tampak. Betul. Dan kadang sesuatu yang tidak tampak itu lebih banyak berbicara. Nah, itu. Kasus-kasus lain ada lagi itu. Apa yang mau kita Nggak tahu juga diskusikan? saya. Silakan dipancing aja. Ini kali ya soal K. anaknya seorang Siapa tuh? petinggi nomor 1 di negara sebelah. Sebelah mana nih? Ya, sebelah kita kan ada di negara iya. Diatonika. Oh iya betul. Berarti Tirto. Ya betul. Ya itu kalau menurut sampean gimana tuh Pak? Ghosting nih. Ini cowok-cowok ini sering ini. Nggak cowok-cowok aja sih semuanya. Ibaratnya dia dalam sebuah hubungan tiba-tiba ngilang. Padahal kalau nggak sayang, tinggal bilang. Ya nggak? Iya betul. Tapi kan tapi kan bisa mengambil momen. Iya. Nah, kalau kasus itu saya memandang ya dalam konsep yang universal itu bisa menjadi landasan politis ya, menutupi kasus-kasus lain bisa saja Mas. Iya, Ya kan ini kan lagi banyak kasus nih. Iya. Dan kasus itu digunakan untuk menutupi kasus-kasus yang sedang beredar. Karena mungkin ada proses permainan politik yang kita tidak pahami yang kemudian harus diredam, karena kalau itu tidak diredam menjadi konflik baru. Pandemi saja belum usai, itu lagi ditambah. Tapi kalau memandang kasus itu ya saya tegaskan lagi ya sudah seharusnya ya janganlah berlaku seperti itu, apalagi ketika pisah lanjut ya kan. Jatuhnya kita kan justifikasi kan. Nah, tapi kan kita nggak jelaskan orangnya. Iya. Siapakah dia? Ini kita ngobrol soal perspektif ya teman-teman. Dari tadi ini sebenarnya yang kita bahas adalah perspektif sudut pandang, gimana kita memandang satu kasus, memandang seseorang. Bahwa ya melihat sesuatu itu jangan dari satu sudut pandang ya kan. Betul. Karena kelengkapan sebuah informasi itu ketika kita bisa melihat secara keseluruhan. Nah itu mantap. Itu quotes hari ini. Iya, coach hari ini. Iya. Bicara soal perspektif, kita bicara soal kasus lain nih. Bukan kasus lah, fenomena. Nah, fenomena ini agak politis ya. Tadi kita udah bahas politik juga. Kasus M dengan kudeta dan segala macamnya. Nah, ini gimana ini? Bagus aja itu. Bagus aja. Dalam politik semua sah. Itu sesuatu yang sebenarnya wajar ya. Jadi ya. Tapi mungkin wajar aja. Mungkin kalau kita ngelihat lebih dalam wajar juga. Wajar juga. Ya nggak sih? Maksudnya gini, Pak. Apakah maksudnya soal perspektif lagi nih. Jangan-jangan itu tidak untuk satu kepentingan aja gitu loh. Mungkin nyambung ke kepentingan lain. Kadang kita punya organisasi, punya ADART. ADART itu karena kita berada dalam organisasi, ada budaya organisasi, ada perilaku organisasi, ideologi organisasi. Semua berbincang tentang hal-hal yang sangat spesifik. Nah, ketika perilaku organisasi menentukan tujuan organisasi, ada perspektif yang berbeda, itu mempengaruhi mindset sehingga terjadilah kudeta. Nah, siapakah dia? Nggak usah dibahas. Vicky Prasetyo. Lain. Kudeta band. Oh iya boleh. Nah, M tadi saya kira orang cerdas. Dia bukan orang sembarangan.
termasuk yang memilih dia. Iya. Sedangkan dia anggota eksternal kan begitu. Tapi dalam kasus ini sekali lagi dalam politik semua bisa terjadi kan. Politik kan juga seni kan. Ya. Nah, dalam berpolitik semua orang mampu menjadi apapun gitu. Nah, kita ini kan ada dalam dua sudut pandang, Pak. Pertama panggung depan dan panggung belakang. Iya kan? Iya. Nah, teori dramaturgi itu Iya. itu digunakan untuk menunjukkan seseorang ketika ada di depan. Nah, tapi juga ada proses di belakang panggung. Ketika di depan panggung, dia menampilkan sesuatu yang harus bagus. Iya. Karena itu tujuan utama menyampaikan organisasi. Iya. Ketika belakang panggung, nah disitulah sifat-sifat aslinya keluar. Iya. Dan kita memandang sebuah kudeta itu salah atau benar itu perspektif manusia. Iya. Karena kita belum mengetahui betul ya. Hampir setiap yang kita bahas ini kita tidak memahami betul konteksnya. Dan perspektif lagi. Ya, takutnya kalau kita merasa mengetahui nanti jatuhnya justifikasi Betul, kan. betul. Nah, dari sana kita bisa berpikir bahwa di dalam organisasi ternyata ada berbagai macam konflik ya. Nah, konflik ini yang menimbulkan perpecahan. Sehingga terjadilah proses kudeta. Yang menurut saya sebagai penggemar salah satu tokoh pendiri itu karena memang dia mempunyai kompetensi Ya, bagus, figurnya lah ya. figur yang bagus. Ya saya kira sebenarnya ini harus diselesaikan dengan Bapak M selaku menteri. Ya kan? Tapi ya kan sudah ada klarifikasi sebenarnya dari istana baru ini saya dengar. Iya, itu klarifikasi dari istana kan. Bukan klarifikasi dari orang Iya sih. oknumnya kan yang diangkat. Kemudian belum lagi klarifikasi dari Istana pasir ya guys. organisasi. Istana Anda takut sekali, Pak. Istana negara dong. Istana Negara Diatonika. Iya, betul. Kita ini punya ruang sendiri loh. iya. Kita sedang membincangkan masalah Negara sebelah. negara Diatonika atau negara bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Mohon maaf, tadi sampai mana, Bapak? Soal kudeta mengkudeta lah perspektif. Jadi sebenarnya itu sah dan itu bisa dilakukan, tapi tergantung keputusan menteri tadi, si M tadi. Bagaimana nanti dia menetapkan dengan segala regulasinya. Dan saya kira sekali lagi sebagai seorang pemangku, pengambil keputusan, dia harus bijak sekali. Tidak ada pengaruh intervensi dari pihak istana maupun pihak pemerintah maupun tendensi juga dari organisasi yang dikudeta tadi, sehingga ada konklusi yang sangat matang. Nah, dan kita mengetahui fenomena itu sebagai pembelajaran sekali lagi, bukan hal-hal lain. Jadi semacam diskusi seperti ini adalah pembelajaran yang efektif untuk membuka world view sudut pandang kita dalam memandang sebuah fenomena. Tapi kalau misalnya kita bicara tadi soal kudeta kemudian organisasi segala macam, kalau kita bicara dalam satu negara, apa sih keputusan organisasi kan itu menjadi internal mereka kan? Ketika ada kudeta dan segala macam kan harusnya yang dari luar mereka nggak punya. Sesungguhnya, sebenarnya kan? sesungguhnya seperti itu. Tapi dalam konteks bernegara semua diatur oleh menteri. Oh, iya sih. Menterinya adalah si M tadi ya, yang pemangku kebijakan. Walaupun dia ada di sebelah sana. Nah, dan si organisasinya di sebelah ini, disitulah konflik yang terjadi. Jadi ini bukan hanya konflik budaya organisasi, Pak, tapi di luar ini ada politik. Nah, kita tidak tahu kan, ternyata si A ini punya potensi besar di tahun 2024 dan lain-lain. Maka harus sekarang di kantor. Kita bicara soal perspektif dan politik ini ya teman-teman. Mungkin nggak apa sih bahasanya mungkin sedikit berat, tapi kita perlu belajar itu karena kita hidup bernegara, kita hidup dalam sebuah sebuah sistem yang memang diatur oleh undang-undang segala macam. Kita perlu tahu politik menurut saya, walaupun ya sekedar tahu, karena apa ya mau nggak mau kan itu yang mengatur hidup kita. Justru undang-undang sendiri sesungguhnya juga pemicu, pemantik dari proses kebebasan orang yang mencari kebebasan. Sistem tadi ya. Jadi dia yang membuat, dia sendiri yang mencari solusi. Nah itu untuk dia bebas dari ranah itu. Kadang-kadang memang manusia itu ya begitu sih. Ya itulah manusia kan. Dan perbincangan kita hari ini adalah tentang bagaimana kita mampu memandang sesuatu berdasarkan aspek fenomena. Ya. Nah dari tadi yang kita bahas ini kan Pak tentang perspektif dan konflik. Nah itu gimana kita memandang manusia, gimana kita memandang fenomena, bahwa kadang-kadang apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang kita pikirkan dan segala macamnya. Kalau begitu berarti poin yang bisa saya dapat dari pembicaraan kita hari ini adalah bahwa kadang-kadang apa yang ditampilkan seseorang itu ya belum tentu sebenarnya dia menggambarkan begitu kan. Kemudian kedua adalah jangan justifikasi sesuatu itu dari sesuatu yang kita sebenarnya nggak tahu. Betul. Ya kan. Nah
menurut Pak Azaz ini untuk mengatasi itu semua gimana sih supaya kita itu tidak terjebak di satu perspektif? Iya. Pertama banyak-banyak baca. Kemudian memahami, kemudian melakukan, kemudian berinovasi, baru mengkreasikan. Betul. Itu sudah rumusan untuk berpikir kritis sehingga menghasilkan konklusi higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau kita nggak punya itu, ya akan sangat susah. Yeah. Apalagi misalnya nih faktor pendidikan kita lemah, kemudian faktor membaca kita lemah. Kita kalau dapat informasi, si ini selingkuh, itu pasti tuh. Apalagi kalau kita sering ngumpul di komplek. Yeah. Nah, kalau kompleknya integritasnya bagus, pengetahuannya bagus juga hasilnya. Tapi kalau enggak kan pasti dari satu ngomong ke satu ngomong ke satu tentang kejelekan. Karena yang paling cepat sampai itu adalah kejelekan. Dan distorsi informasinya besar itu biasanya. Sangat besar. Lebih cepat ditangkap. Ini anggaplah pembicaraan seperti ini. Yang ditangkap orang tuh 3 aja. Kasus NS, kasus M, kasus K. Itu aja yang ditangkap. Nah, terkait dengan bagaimana perspektifnya saya tidak yakin juga setelah menonton ini orang paham. Betul. Nah, jadi proses pemahamannya tadi ya berpikir tingkat ARS tadi, higher order thinking skill tadi. Dan mungkin ini kali Pak ya, coba deh memposisikan diri. Itu kan tadi kita bahas soal mekanisme teori dan segala macamnya. Mungkin kalau sederhananya saya bisa bilang ke teman-teman bahwa coba deh sesuatu itu kita menganalogikan ataupun membayangkan bahwa coba kita ada di posisi dia, ya kan? Sepakat. Nah, gimana sih kalau kita ada di posisi dia? Betul. Jangan-jangan kalau kita ada di posisi dia ya kita akan melakukan hal yang sama, Betul. ya kan? Tapi tidak sedikit orang berpikir kalau aku nggak mungkin melakukan itu. Nah, itu gitu kan? adalah sebuah pembenaran bagi dirinya. Pembenaran dan kadang-kadang kesombongan kita sebagai manusia kan akhirnya. Karena gini Pak, menurut Karl Popper itu kebenaran itu bisa dibuktikan. Ya, kebenaran itu bisa terus menjadi benar selama dia belum bisa dibuktikan dia salah. Salah betul. Nah, jadi contoh kasus NS selama dia tidak mengklarifikasi itu akan menjadi benar. Tapi selama dia mengklarifikasi dengan benar dan itu NS bisa membuktikan itu salah, maka itu menjadi kebenaran bagi NS dan bagi publik khususnya. Pun M dan K dan segala macam. Semua fenomena yang terjadi. Berarti mungkin intinya yang kita dapat hari ini ya teman-teman bahwa perspektif itu luas. Ya. Nah, saya punya analogi begini. Mungkin kalau misalkan kita ada di satu tempat ya, misalnya ada di satu tempat beginilah. Ini kan ada beberapa kamera. Nah, sudut pandangnya kan berbeda. Betul. Nah, kadang-kadang ada yang kita pakai kamera DSLR, itu lebih tajam. Betul. Resolusi gambarnya lebih tajam. Kalau kita pakai HP biasa. Nah, itu kan resolusinya lebih rendah. Betul. Nah, kadang-kadang kita manusia itu merasa benar sendiri dengan apa yang kita pegang, lihat, apa yang kita punya. Kita lihat. Ya, kalau kita ndak upgrade ke DSLR tadi susah juga. Nah, makanya. Nah, itu pentingnya adalah bahwa komunikasi dan melihat lebih luas kan. Nah, itu bertukar informasi dengan orang lain. Betul. Karena kita nggak punya akses untuk ke sana. Iya, betul. Jadi akhirnya luas perspektifnya. Dan tentunya Indonesia sebagai negara yang besar, Diatonika sebagai negara yang besar dan Indonesia khususnya karena dia rawan konflik, kita plural banget, kita ada berbagai macam ras, agama, janganlah disangkut pautkan dengan agama, ras, kebudayaan, apapun itu. Tunjukkan bahwa kita ini sebagai negara ini bersatu untuk kemajuan negara gitu. Kalaupun ada konfliknya interest aja di dalam diri aja, nggak perlu dibawa keluar, dibesar-besarkan, yang memperjelek budaya kita kan akhirnya. Betul. Karena cara pandang seseorang menentukan bagaimana dia dilihat orang lain. Sepakat. Jadi ya vodka. Isinya sayur semua. Ini kita hari ini bicaranya agak berat ini Pak. Dan episode pertama udah berat. Nah, mungkin di episode kedua kita akan bicara yang lebih ringan kali ya. Siap. Nah, tunggu episode kedua. Jangan lupa subscribe Diatonika Podcast yang kita singkat dengan Podcast. Subscribe juga channelnya beliau Diatonika Foundation ya. Siap. Karya-karyanya bagus. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan, atau misalnya teman-teman mau diskusikan apa-apa bisa di kolom komentar. Betul. Apa yang mau kita bahas segala macamnya kan? Ya, betul. Thank you teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Nah, itu. See you. Salam vodka. Salam podcast. Isinya sayur semua.